berdiri di depan sini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Soleh yang telah membimbing saya untuk membuat penelitian ini. Nah, pertama saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Arif Noval. Saya dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat Indonesia terhadap peningkatan sosialisasi siswa-siswi sekolah Indonesia. Kenapa saya memilih tentang manfaat Indonesia terhadap peningkatan sosialisasi siswa-siswi sekolah Indonesia? Karena saya ingin mengetahui seberapa peningkatan sosialisasi terhadap sosialisasi siswa-siswi dengan menggunakan media sosial sehubungan dengan maraknya di zaman kali ini sudah banyak jenis-jenis perkembangan di media sosial yang sudah ada. Jadi saya memilih peningkatan sosialisasinya. Ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini menurut hukum Kompasiana.com. Ini peningkatan jenis sosial yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama ditempati oleh Facebook hampir 100%, kedua Twitter, dan ketiga MySpace, 4 Tumblr, dan selanjutnya. Jadi ini hanya latar belakang untuk penelitian ini. Selanjutnya, kemudian kesimpulannya juga para siswa-siswi juga memanfaatkan games di dalam jaring sosial mereka. Jadi dengan menggunakan permainan games yang ada di jaring sosial mereka bisa mendapat teman dari asing dari luar sana. Jadi mereka dapat bersosialisasi lebih banyak dan maksimal. Kemudian saran dari penelitian ini adalah untuk siswa-siswi agar selalu menggunakan jaring sosial dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Kemudian tidak berlebihan agar supaya tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya. Yang kedua adalah sarannya untuk para guru sekolah, manfaat jaring sosial. Saran untuk guru sekolah, dengan memakai jaring sosial maka siswa-siswi dapat mengetahui informasi berita lebih mudah. Kemudian diharapkan dengan memanfaatkan jaring sosial ini kegiatan belajar mengajar agar dapat lebih mudah. Terus guru juga menggunakan media sosial untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk saran untuk orang tua mereka. Orang tua mereka dengan menggunakan media jaring sosial untuk orang tua agar lebih dapat memantau kegiatan anaknya dalam kegiatan sehari-hari. Dan tentang jaring sosial agar putra-putrinya dapat memantau dengan menggunakan internet komunikasi yang sehat. Jadi misalnya orang tuanya di negara ini, anaknya di negara ini, jadi lebih terpantau, komunikasinya lebih mudah. Oke. Ini tepuk tangan semua. Terima kasih Raihan sudah mempresentasikan penelitiannya hampir 15 menit lah, lumayan. Nah, sekarang kita untuk mendengarkan saran ataupun pertanyaan ataupun kritik yang seharusnya tidak seperti itu, kenapa seperti itu dan sebagainya dari para penguji dulu. Setelah itu baru dari teman-temannya. Silakan dari Kapri atau Sari. Peneliti mestinya tahu karena dia meneliti sendiri, jadi paham benar dengan isi apa yang kita teliti. Tapi kalau pembaca kan hanya membaca. Kalau membacanya di sini datanya lebih mudah kita pahami, akan lebih menarik nanti. Nanti mungkin setelah nanti nggak tahu nanti kalau tambahan. Ya. Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya dari yang Rehan buat ini hampir sempurna. Jadi pertanyaannya udah diborong sama Bu Sari semua. Jadi hanya ingin menambahkan mengenai simpulan. Nah,
kesimpulan aja ini, kesimpulan dan saran. Jadi kalau bisa nanti dalam simpulan dan saran tuh di sini kan judulnya manfaat jejaring sosial. Nah itu kalau bisa manfaatnya tuh dirinci dari siswa itu manfaatnya apa. Terus karena terhadap siswa-siswi SIP lah itu kan Ya silakan. mungkin ada Duduk atau berdiri, Pak? Berdiri ini berdiri. Sama ya sejajar. Sama sejajar. Nah, untuk saya, Pak, Rehan presentasinya udah cukup baik, cuman menurut saya terlalu banyak membaca dan kurang tenang kayaknya dalam menyampaikan. Jadi banyak kata-kata yang harusnya ini dulu ngacak-ngacak gitu, tapi udah lumayan bagus. Dan saya ada satu pertanyaan. Di sini kan tadi yang kesimpulannya relatif baik kan, tapi Anda tahu sendiri dalam penggunaannya jejaring sosial dapat digunakan untuk yang negatif juga. Contohnya penipuan atau ya banyak lah kayak gitu. Nah, bagaimana siswa atau ya Anda sebagai penulis dapat mengantisipasi kenegatifan dari jejaring sosial itu, jadi dapat digunakan semestinya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Robi tadi kan, Robi minta agar saya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif di jejaring sosial. Sebenarnya antisipasi itu lebih ke masing-masing, ke dalam diri masing-masingnya sendiri. Sebelum kita membuat jejaring sosial itu sudah banyak prosedur dan syarat-syarat yang harus dibaca sebelumnya. Kebanyakan dari kita sebenarnya itu kurang membaca prosedur dan mengartikannya jejaring sosial itu dengan benar. Jadi banyak penyimpangan yang terjadi di pemakaian jejaring sosial tersebut. Jadi sebelumnya untuk mengantisipasinya seharusnya kita membaca terlebih dahulu sebelum membuat jejaring sosial itu prosedur itu ada sebelum kita masuk ke itunya. Biasanya ada prosedur yang itu. Terus baru kita agree, setujuin, baru kita laksanakan. Jadi ya itulah. Ya, supaya kita nggak menjadi negatif. Tetapi kan udah pasti ada orang yang sudah negatif. Nah, bagaimana kita mengantisipasi orang itu? Udah pasti kan banyak orang jahat juga. Jadi karena kembali dari diri masing-masing juga sih sebenarnya. Kalau misalnya dilihat pemanfaatan jejaring sosial kan cuman ibaratnya manfaatnya cuma hanya untuk berkomunikasi, bermain games, dan hanya sekedar ya itulah mencari berita informasi. Untuk hal lebih ke negatifnya itu mungkin itu dari diri kita sendiri. Jadi kita emang hanya sekedar iseng untuk melakukan hal negatif itu atau sengaja. Jadi ya itulah dari diri kita sendiri lagi. Ya, jadi Pertama saya akan terima kasih kepada Ibu Sari Pri sebagai bidang ini, dan terima kasih kepada Pak Soleh sebagai pembimbing saya dan kawan-kawan teman yang telah menyaksikan dengan penulis saya. Di sini tentang persepsi siswa SIP terhadap ASEAN Pemilih 2012. Mengapa saya mengambil ini? Karena sekarang ini pemberitaan tentang ASEAN Pemilih sangat umumi, dan hal ini bisa sangat menarik bagi saya untuk meneliti tentang beberapa persepsi SIP tentang ASEAN Community 2015. Latar belakang. Menurut UNDP, United Nations Development Program, bahwa Indonesia menempati posisi ke-6 dalam Human Development Index. Berikut adalah kerangka berpikir. Agar hasil community ini kuat, ada 2 tahap untuk untuk melalui. Yang pertama adalah dalam sosialisasi. Maksudnya adalah sosialisasi. Ada pun tahap-tahapnya, ada 4 tahap. Apa manfaat
yang dapat bagi siswa apabila memahami tentang ASEAN. Tentu saja siswa SIB tidak takut akan bersaing kelak dalam hal dalam arti saya tidak akan ketinggalan dengan negara lain dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Baik, Hendra akan baik. Yang ketiga juga akan baik. Jika pemberitaan media massa sering dilakukan, maka persepsi siswa akan meningkat. Itu apa enggak lebih dari ini kalau juga akan baik juga. Tetapi di sini nyambung nggak dengan penelitian Hendra? Kalau di sini kan jika pemberitaan media massa sering dilakukan, maka persepsi siswa akan baik. Sebenarnya mungkin pemberitaan di media massa itu kan sering dilakukan. Cuma sekarang yang kita teliti adalah si siswa itu sering nggak dia melihat pemberitaan itu kan? Itu Lalu menurut observasi bahwa sini itu jangan melihat. Nah, maksudnya iya tahu. Tapi di sini hipotesisnya kalau pemberitaan di media massa mungkin sering, tapi mungkin di situ jika siswa SIB sering melihat atau mengetahui pemberitaan itu, nah persepsinya kan baik. Mungkin pemberitaan di media massanya sering, tapi kita nggak melihat gitu maksudnya. Iya nggak? Kriteria yang masuk baik, kriteria yang masuk cukup itu masuk nggak? Misalnya dari data yang semuanya, misalnya dari pertama itu dari keluarga misalnya, ternyata sekian persen sosialisasinya, oh ini masuk kriteria baik. Terus oh ternyata sekian persen ini masuk kriteria cukup, sehingga Hendra bisa menyimpulkan cukup untuk kesemuanya gitu. Karena di sini kan walaupun dia deskriptif tapi berdasarkan angka-angka yang nanti akhirnya angka itu menjadi kualitatif, cukup, baik tadi kan. Nah mungkin untuk tambahan aja, mungkin di situ boleh mungkin Pak Soleh ada kriteria baik cukupnya kan. Paling menggunakan ini skala Likert atau siapa gitu Ya, kan paling ada. nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi Hendra nggak bisa tanpa ada data di sini, apalagi di kesimpulan kan kamu nggak ada sekian persen sosialisasi di sekolah, di orang tua, di keluarga di sekolah ini, terus tiba-tiba mengatakan oh cukup. Kan di sini nggak ada dasar cukupnya. Kalau yang Rehan tadi kan itu kan manfaat aja, dia kan jawabnya ya tidak. Saya ada tambahan dari cara presentasinya, pandangan ke penonton, Audiens. ya ini tuh, dan sedikit lebih menguasai presentasinya sehingga tidak perlu melihat ke belakang. Dan saya ada pertanyaan ini tentang persepsi siswa-siswi Indonesia, siswa Indonesia terhadap ASEAN Community. Nah, saya hanya bertanya tentang apa tujuan dari ASEAN Community tersebut, sehingga persepsi kita tuh siswa itu lebih baik tentang ASEAN. Terima kasih. Tidak ada di sini. Ada. Ada juga kalau ini kan menguasai Tujuan dari ini adalah untuk menyatukan tujuan dari ASEAN Community 2012 adalah tujuannya untuk menyatukan seluruh warga ASEAN menjadi satu lembaga, satu Community. istilahnya Komunitas, identitas. Untuk contohnya agar kelak dalam kerja bisa saling membantu, contohnya Indonesia dengan Malaysia bisa membantu dalam pekerjaan, menciptakan suatu kerjasama yang sangat baik untuk masing-masing negara tentunya. Nah, ini kan dari peneliti terhadap siswa-siswa SIB. Nah, peneliti sendiri kan merupakan siswa-siswa SIB. Jadi, apa persepsi Anda terhadap ASEAN Community dan apa yang sudah Anda lakukan untuk dalam rangka itu?